Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala imamul anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه جميع كل خير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang saya hormati para tuan-tuan guru, imam, DKM dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkah majlis ini kita bersolawat, kita berzikir, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang kuat, salihin, salihat, dan mudah-mudahan semuanya kita, keluarga kita, istri kita, anak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini perdana nih. Anak belum tahu ta'lim apa nih gitu nih. Nanti insyaallah enaknya apa, diskusi, maunya apa, mungkin fikih udah ada mungkin ya, tafsir mungkin udah ada. Bagaimana kalau saya ini nanti kita bawakan tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, itu beredar sekarang banyak tapi terjemahan. Nah, itu mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mengenai akhlak, budi pekertinya, mengenai apa lagi, apa yang dilakukan sama Nabi SAW, insya Allah ada di dalam kitab itu. Mudah-mudahan ya, tinggal kita atur. Enaknya Senin seperti jadwal sekarang apa bagaimana, Ustaz? Bagaimana nanti jamaah aja dari Rembuk ini dadakan benar Pak Sutino tadi ini. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya sampaikan sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini cukup masyhur, sering kita dengar. Tapi sebelum kita masuk ke dalam hadis, kita sampaikan dulu siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikategorikan sebagai sahabat adalah seseorang yang hidup sezaman dengan Nabi, melihat Nabi Muhammad, dan beriman sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hidup sezaman sama Nabi, dia beriman sama Nabi, dia tidak bertemu dengan Nabi, maka bukan sahabat. Maka disebut dengan tabi'in. Siapa yang sehidup sezaman sama Nabi? Yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ya, mungkin kita sering dengar kisahnya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang dianggap gila
yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Ketika beliau meninggal, maka seluruh malaikatnya Allah turun untuk mengurus jenazahnya, karena sama masyarakat nggak dianggap orang gila, orang biasa. Tapi ternyata kampung itu penuh sama manusia yang bercahaya semua. Bingung orang, siapa nih? Oh, nggak taunya itu mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni hidup sezaman sama Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi SAW. Beliau pernah minta izin sama ibunya, ibu, saya mau ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Apa pesan ibunya? Sebentar aja, jangan lama. Ini Uwais Al-Qarni ini seorang pemimpin daripada tabi'in yang amalannya cuma satu udah, berbakti sama ibunya luar biasa sama ibunya, ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah berpesan sama Sayyidina Umar, sama Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, jika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta ampun untuk dirimu. Minta Uwais Al-Qarni memohon kepada Allah ampunan untuk dirimu. Sehebat apa Sayyidina Umar? Siapa yang nggak kenal Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lewat gang ini, setan kabur lewat jalan yang lain. Dan siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kunci daripada ilmu. Ana madinatul ilm, kata Nabi, wa aliyu babuha. Aku adalah kotaknya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah kuncinya. Tapi mereka berdua diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu Uwais Al-Qarni, minta doa sama dirinya. Subhanallah. Amalannya apa? Amalannya yang 5 waktu, yang wajib-wajib, sama ibunya dia nggak tinggal. Ibunya cintanya luar biasa, dia urus, dia rawat luar biasa sampai ibunya meninggal. Makanya Sayyidina Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang sehidup sezaman sama Nabi Muhammad SAW, beriman sama Nabi, tapi ketika dia ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW, Nabi nggak ada lagi perang, maka dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Tapi ketika kita bicara sahabat tadi, beriman, bertemu, dan hidup sezaman sama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdus Syams. Abdus Syams asalnya dari Yaman, Ad-Dausi, dari kota Dausi, Yaman. Masuk ke dalam Islam 4 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal. Ya, jadi cuma 4 tahun hidup sama Nabi, tapi meriwayatkan hadis paling banyak, Pak. Paling banyak. Sampai diriwayatkan ada yang mengatakan 3.570 hadis. Ada yang mengatakan 3.570, ada yang mengatakan 3.900. Nomor 1 dia. Kalau kita urutkan periwayatan hadis terbanyak, maka yang paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kok bisa hidup cuma 4 tahun sama Nabi? Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar yang dari awal? Bagaimana dengan Sayyidina Ali? Bagaimana dengan Sayyidina Umar bin Khattab? Dan bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Nah, ini makanya musuh-musuh Islam ini, mereka mau menghancurkan Islam lewat apa? Lewat para sahabat. Mereka mengatakan, cuma 4 tahun hidup sama Nabi, kok bisa meriwayatkan hadis paling banyak? Luar biasa. Ternyata dia pernah minta doa sama Nabi SAW. Jadi beliau ini 4 tahun sama Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpisah, kecuali Nabi SAW tidur. Coba bayang, 24 jam nggak pernah bisa, kecuali Nabi Muhammad SAW tidur. Sebelum Nabi tidur dia nggak pergi dari Nabi SAW.
Dan dia pernah minta doa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya kalau saya dengar hadis darimu saya ingat. Maka didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua riwayat. Satu riwayat dikatakan ya Abu Hurairah, kalau kamu duduk ngaji sama saya, buka sorbanmu, taruh di sini. Nanti selesai taruh di dada. Ada juga yang mengatakan riwayat yang lain sorbannya diludahin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sembarangan minta ludah Pak kita Pak. Ya, ntar minta ludah kiai, ludah habib, ya, bau. Nah, kalau ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi manfaat. Itu dua riwayat. Setelah dia dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah lupa selama-lamanya. Ini kehebatannya Sayyidina Abu Hurairah yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu pernah dites hafalannya. Ini bener nggak sih ini? Hafalannya bener nggak sih ini? Allah luar biasa. Maka diundanglah ke kantor saat itu kepada kantor Amirul Mukminin. Itu sudah dikumpulin 5 orang ahli untuk mencatat. Sebelah kiri 5 orang, sebelah kanan 5 orang. Tapi ditutup tirai. Jadi Sayyidina Abu Hurairah nggak tahu kalau di belakang tirai itu ada orang yang mencatat. Diundang Sayyidina Abu Hurairah, dipanggil, dikatakan, ya Abu Hurairah, saya ingin mendengar hadis-hadis Nabi yang ada pada dirimu. Maka dimulai disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah. Nah, yang di belakang nyatet nih. Yang 10 orang, 5 kanan, 5 kiri nyatet. Qala Rasulullah SAW. Hadis ini, hadis ini. Terus. Ya, selesai. Ya, disuruh pulang. 1 bulan kemudian diundang lagi. Mau dicek, bener nggak nih hafalannya nih? Ya, bener nggak hafalannya? Maka diundang kemudian sama 5 kanan 5 kiri. Kalau bulan kemarin nulis, bulan sekarang tinggal ngecek. Maka ketika dibacakan dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir tidak ada yang berubah 1 huruf. Maka hafalannya benar-benar thiqah. Wah, ini perlu kita tahu. Dalam ilmu hadis ada yang disebutkan dengan thiqah. Apa itu thiqah? Ini hafalannya kuat. Minimal 10 tahun dia nggak lupa. Minimal. Nah, kalau masih 99 tahun dia udah lupa, nah ini nggak thiqah. Tapi harus ingat 10 tahun. Ini kayak sekarang nih, tanggal berapa nih? 6 Januari 24. 6 Januari 2034, misalnya ada yang masih ingat, oh saat itu saya taklim sama Habib Ahmad di Masjid Nurul Iman. Habib Ahmad pakai baju gamis hijau, pakai sorban, sampingnya ada imam, ya, gamisnya putih, sebelah saya si ini. Nah, itu namanya thiqah. 10 tahun kemudian dia masih ingat. Ada yang di sini yang thiqah? Kalau ada, wah hebat juga ini. Nah, kalau sekarang rasanya udah susah kita nemuin orang seperti ini. Ya, kenapa? Karena sudah masuk doktrin-doktrin atau makanan-makanan yang bikin kita nih sampai susah untuk menghafal. Tapi ketika di zaman-zaman para sahabat atau para tabi'in, para tabi'in di zaman Imam Mujtahid, ya, Imam Syafi'i, Imam semua terus, Imam Ibnu Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, terus sampai ke bawah-bawah terus. Nah, ini masih ditemukan sampai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad 400 tahun yang lalu ini masih ada. Kalau sekarang tampaknya udah susah. Ya, kita ingat hafalan 1 hadis saja udah alhamdulillah. Ya, berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, ya, di pondok dia hafal Al-Quran, keluar dari pondok hilang sejus 2 juz. Kenapa? Melihat yang haram, melihat perempuan, ini paling dahsyat. Ya, di pondok oke, dia nggak ngelihat apa-apa, keluar
Udah mulai itu yang pakai celana segini, yang keteknya kelihatan, yang ini, yang segala macam. Ini hafalannya hilang, Pak. Ya, karena hafalan agama itu Al-Quran atau hadis itu dia seperti ontak. Kalau dia tidak diikat, ya, dia akan pergi. Saya punya sahabat hafal Quran 30 juz. Wah, diundang kemana-mana, suaranya bagus, sampai-sampai diundang ke Freeport, ya, Freeport Papua, untuk jadi imam di bulan Ramadan. Sampai terakhir dia pergi ke Bali, ya, diundang ke Bali. Pulang dari Bali 8 juz hilang. 8. Waduh, Beb, ana nyesel ke Bali. Lah, siapa yang nyuruh? Siapa suruh itu ke Bali? Lu tahu bule pada telanjang di mana-mana, berkeliaran di jalan yang segala macam. 8 juz. La ilaha illallah. Makanya ini menjadi pelajaran kita. Kalau kita punya anak yang hafal Al-Quran, jaga benar. Menghafal gampang, mempertahankannya yang susah. Ya, insya Allah. Taib. Jadi kita sudah mengenal sedikit tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Dan Abu Hurairah ini adalah pemimpin daripada Ahlu Suffah. Ahlu Suffah adalah kelompok orang-orang miskin. Gembel deh. Nah, kalau di sini gelandangan, ya, yang ada di kota Madinah. Itu jumlahnya ada 300 orang. Pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Hurairah. Jadi namanya Abdus Syams. Masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, diganti menjadi Abdurrahman. Nah, setelah itu dijuluki dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya cukup, yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Hurairah ini cukup terkenal, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, perlu kita tahu juga ketika kita mendengar periwayatan dari Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, maka nggak perlu kita tanya lagi hadis ini sahih apa enggak. Udah pasti sahih. Sudah pasti sahih. Sahih dari apa? Dari periwayatan an fulan, dari si fulan, dari si fulan, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini namanya sanad. Dari si A ke si B, ke si C, ke si D, ke sahabat Abu Hurairah, ke Nabi SAW. Ini namanya sanad. Kalau hadis sahih itu sanadnya orang-orang baik, orang-orang thiqah, orang-orang yang tidak pernah berbohong. Catat ya Pak, tidak pernah berbohong. Sekali dia berbohong, maka periwayatannya dhaif sekali. Bahkan Imam Bukhari pernah menemukan seseorang, ya, yang katanya punya hadis. Ada satu hadis di sana, didatengin. Ini perjalanan nggak sembarangan Pak, 3 bulan perjalanan menuju tempat. Ternyata begitu ditanya sama warga sekitar, apa benar di sini ada ulama yang bernama si ini? Oh benar, wah hebat, ilmunya luar biasa, ya, luar biasa ilmunya. Didatengin sama Imam Bukhari. Begitu dia lihat nih, dia lihat sebelum masuk, dilihat dari luar, ternyata ulama tersebut lagi ngebohongin ontaknya, pakai makanan supaya mau masuk ke kandang. Bisa tuh dipancing tuh depan mulutnya tuh, supaya nih mau masuk ke kandang. Begitu Imam Bukhari melihat hal itu, maka nggak diterima lagi udah periwayatannya. Ini orang nggak bisa dipercaya. Padahal ulama besar, cuma gara-gara ngebohongin binatang, ya, tidak diterima. Makanya jadi ketika ilmu hadis, ya, sudah satu hadis dikatakan sahih, maka sanadnya ini udah pasti orang-orang baik, nggak pernah bohong, periwayatannya kuat. Apa lagi? Pokoknya dijaga deh, orang-orang yang terjaga. Nah setelah itu baru masuk ke matan.
Matan adalah isi daripada hadis. Nah, maka hadisnya ini sahih. Apa hadisnya? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yazlimuhumullahu fi zillati yauma la zillu illa zillah illa ma'adil. Dikatakan bahwa ada 7 golongan nanti di yaumil kiamah, di hari kiamat, yang mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangin Pak, ya, kita membayangkan satu padang yang begitu luas, dari mulai Nabi Allah Adam sampai orang terakhir yang dibangkitkan di hari diciptakan oleh Allah, semua kumpul di situ. Matahari di dalam riwayat 1 jengkal, panas yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan ada seorang ibu yang keringatnya sudah sampai leher, ya, udah nggak kuat, dia gendong bayinya diinjak sama dia supaya dia bisa bernafas. Jadi hari yang begitu menakutkan. Di hari itu Allah murka, yang murkanya tidak pernah murka sebelumnya. Jadi hari yang begitu menakutkan. Insya Allah kita bakal remuin tuh. Nanti semua wajib bakal melewati hari itu setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu golongan, satu tempat yang kalau kita lihat di ruangan VVIP, AC, aman, nyaman, tenang, muka kumpul-kumpul orang baik semuanya. Kira-kira pengen nggak kita ada di situ? Pengen. Ya, yang nggak punya akal yang nggak pengen. Kalau yang kita yang punya akal sehat pengen supaya kita bisa ada di situ. Siapa mereka? Kata Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, ini pemimpin nggak harus negara nih, ya, nggak harus di mana-mana. Kita di rumah tangga sebagai pemimpin, sebagai orang tua harus adil terhadap anak-anak. Jangan sampai anak kita ada 3, 4, 5, 6, tapi kita lebih sayang sama yang satu. Ini hati-hati. Begitu juga yang punya istri 2. Nah, ya, mesti adil. Ini roman-romannya satu semua nih di sini nih. Ya, muka-mukanya muka-muka nggak berani nih. Duit sih ada, cuma nggak berani. Ya, atau belum ada takdirnya. Ya, kalau kepengen mah ada, rasa kepengen mah ada. Nah, itu harus adil. Jangan kita punya istri 2, mentang-mentang bini muda, masih muda, lebih oke dibanding yang lama, kita lebihin dia. Ini nggak adil. Hati-hati. Ya, pokoknya pemimpin yang adil itu yang pertama. Siapa yang kedua? Yang kedua, wasyaba nas'an bi'ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, makanya kita didik anak-anak kita, masukin pesantren supaya dia beribadah luar biasa. Kalau kita melihat, mohon maaf nih Pak, ya, yang udah 40 ke atas dah, itu dia beribadah wajar. Ya, dia udah harus memperbanyak amal. Ya, sebentar lagi pulang. Termasuk saya nih, nggak lama lagi saya akan pulang. Maka saya harus memperbanyak amal. Gimana? Masjid, ya, iktikaf, hadir majelis, baca Quran, baca sholawat yang banyak, ya, hadir-hadir peringatan hari raya besar Islam, kita kecinta sama Nabi, kenal sama Nabi, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak kaget kalau ngelihat yang umur 40 ke atas dia ibadah, jangan kaget. Karena memang udah sewajibnya, seharusnya. Kalau masih nggak mau ibadah juga, nah ini yang kebangetan.
Ya, udah dikit lagi mau pulang, masih nggak mau. Duduk di majelis gratis, ada yang bayar? Ada nggak yang bayar di sini? Nggak ada, dikasih minum lagi, adem lagi. Ya, biasanya orang hadir majelis datang mau tidur doang, ada yang begitu. Nggak apa-apa, yang penting dia ada di sini. Ya, walaupun dia datang cuma tidur, nggak apa-apa, setidaknya ada di lingkaran ini. Tapi kalau ada pemuda, dari muda dia udah beribadah terus, ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi pemuda yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Lalu yang ketiga, siapa mereka? Seseorang yang hatinya bergantung sama masjid. Nah, ini umur 40 ke atas kena nih. Ya, ayo, ya, mengingatkan lagi. Saya mengingatkan diri saya bahwa saya sebentar lagi akan pulang. Saya mau hidup saya enak, saya mau mati saya enak, saya mau dikubur saya enak, ya, saya mau nanti bisa di mahsyar, padang mahsyar enak. Maka hatinya harus terkait sama masjid. 5 waktu kalau bisa di masjid. Lebih hebat lagi apa? Tidak ketinggalan takbir pertama sama imam. Ini lebih hebat lagi. Ya, sebelum masuk azan, tek. Sebelum beduk, sebelum azan, dia udah ada di masjid. Wah, ini lebih hebat lagi. Atau azan, dia buru-buru ambil wudhu. Ini masya Allah. Ya minimal imam tahiyat terakhir dah, dia baru datang. Ya, rakaat terakhir. Rakaat keempat ini masih bagus, Pak. Masih bagus. Tapi yang lebih hebat lagi yang pertama. Dilihat, nah jam berapa sekarang? Oh, udah mau zuhur. Saya siap-siap. Masya Allah, belum azan dia udah berwudu. Nah, orang ini nih yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. VVIP. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2 orang yang saling bercinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini bukan cuma suami istri, Pak. Ya, kita nih, kita saling mencinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam suatu riwayat, ya, di dalam suatu riwayat ada satu kisah diceritakan oleh Nabi SAW. Nanti di yaumul kiamah ada 2 orang, satu dihisap, ya, yang satu dihisap, temannya nunggu di sampingnya. Kata temannya yang si A, dia bilang, ya Allah, dulu nih si B, dia zolim sama saya. Dia begini, dia mengambil hak saya. Saya minta keadilan ya Allah, kata dia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kamu lihat tuh di sebelah sana. Maka ditunjuk sama Allah, dilihat di dalam sorga ada istana yang begitu megah. Ya, itu punya siapa ya Allah, kata dia. Itu punyamu kalau kamu bisa memaafkan saudaramu. Maka kata saat itu, ya Allah, semua saya maafin. Udah, saya nggak nuntut ke hak lagi, saya nggak nuntut keadilan lagi. Udah, saya maafin dia, saya cinta sama dia karenamu ya Allah. Maka diberikan surga itu. Seseorang yang bercinta, berkumpul, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ini susah juga nih, ya. Seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai harta yang banyak, ya, tapi dia tidak mau. Lalu dia mengatakan apa? Saya takut kepada Allah. Inni akhafullah. Ada yang begitu sekarang? Enggak ada, susah udah. Ya, jangankan perempuan yang ngajak, ya rata-rata di laki yang ngajakin.
Ya, bahkan di perempuan belum ngajak udah ditubruk sama dia zina. Siapa yang bisa seperti ini? Salah satunya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ingat kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, ketika Allah ceritakan kepada Nabi SAW, ketika Yusuf ingin diajak berzina oleh Siti Zulaikha, ya, sudah berdua di dalam kamar, ya, udah digoda begitu godaan yang begitu dahsyat. Ya, apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Inni akhafullah, saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, seseorang yang bersedekah, ya, tidak ada yang tahu, bahkan tangan kirinya pun tidak tahu. Ini orang yang mendapatkan naungan di yaumil qiyamah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya ini masih banyak, ya. Masih banyak. Walaupun rata-rata sedekahnya dia sampein. Oh, saya habis nyumbang tuh 2 juta. Oh, ada lagi yang kalau dia mau bersedekah dia bawa wartawan. Ya, ini enggak termasuk di dalam hadis yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersedekah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jangan kamu batalkan sedekahmu. Berarti dari ayat ini ada sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedekah yang batal pahalanya. Apa? Kita ceritakan ke orang lain. Ya, dengan maksud membanggakan. Kalau dengan maksud ingin mengajak, ini lain lagi. Ya, saya mau memotivasi warga supaya warga juga ikut Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala, ini lain lagi. Ya, tapi kalau di orang baik, dia dermawan, nah, ini di neraka nanti, ini masuk nerakanya paling awal. Orang yang bersedekah ada 3: ulama, mati syahid, sama dermawan. 3 kata Nabi SAW. Yang masuk surga, masuk nerakanya duluan. Ulama yang dia menjadi ulama bukan karena Allah, untuk mencari materi, pakai tarif, ya, pakai manajemen, pakai tarif sekian. Kalau nggak mau, ada yang pakai DP dulu. La ilaha illallah. Ini jangan dipanggil nih Pak, mau Habib lagi. Kalau dia udah pakai tarif sekian, coret namanya. Apalagi kiai, ya. Tapi kebanyakan pengennya yang viral. Ya, yang viral belum tentu ada ilmunya. Cuma menang viral doang, nggak ada ilmu, mahal lagi, puluhan juta. Ini terjadi nih. Ya, Habib juga ada, saya nggak sebut namanya. Terjadi. Ini jangan kita panggil. Ya, itu nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, dia akan masuk neraka duluan. Ya, nanti kata Allah, ulama ini mengatakan apa? Ya Allah, saya berdakwah, saya mengajarkan agamamu, saya begini, lillahi karenamu. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kata Allah, kamu mau cari harta, kamu mau cari dunia, kamu cari kekayaan. Malaikat lempar. Nih ulama, hati-hati, nggak gampang jadi ulama. Ya. Yang kedua, mati syahid. Ya Allah, saya berjihad di jalanmu, saya membela agamamu, bla 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 bla. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Ya, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Lempar ke neraka. Begitu juga orang dermawan. Ya Allah, saya bersedekah atas namamu, saya keluarkan harta di jalanmu. Ya? Kata Allah, kamu bohong. Kamu bersedekah hanya ingin dibilang orang dermawan, hanya ingin dipuji oleh masyarakat, hanya ingin diagung-agungkan oleh sosial. Kamu bohong.
Begitu juga yang mati syahid. Kamu berjuang bukan karena ini ingin dibilang jagoan, ingin dibilang hebat, ingin diagungkan begini. Padahal kamu bohong kata Allah. Ya, jadi hati-hati bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Lebih hebat lagi, istri nggak tahu. Ini lebih hebat lagi nih. Rata-rata istrinya tak tahu. Ada seseorang yang mau sedekah. Orang kalau mau sedekah, Pak, ini perhatikan. Orang yang mau sedekah itu digoda sama 70 setan. Nggak gampang. Kita niatnya mau ngeluarin yang merah nih. Digoda. Buat beli rokok, buat beli bensin, buat beli token. Akhirnya berubah jadi yang biru. Baru mau ngeluarin yang biru, digoda lagi. Sampai akhirnya yang abu-abu. Yang mulai cuma 3. Udah, depannya 2 dah. Ya, pokoknya digoda terus. Ada satu orang yang hebat nih. Wah, saya udah mantap. Ya, nggak akan ada bisa ngalahin saya. 70 setan pun sekalian. Mau 100 setan lagi, saya udah mantap. Dia pulang ke rumah. Dia ambil duit 1 juta. Begitu dia buka laci, dia ambil duit 1 juta. Istrinya, mau ngapain, Bah? Saya mau sedekah. Saya mau sedekah. Coba lihat berapa? 1 juta. Jangan. Ini kebanyakan. Udah segini aja. Akhirnya 300. Kalah sama ibunya setan lah. Ada yang begitu? Di sini mah nggak ada, hebat semua. Yang banyak di sono tuh pindahan dari sini tapi sama aja, Ustaz. Ya Allah ya Rabb, ayo ya, mari kita ajak istri kita untuk punya jiwa sosial. Penting nih, Pak. Ada suaminya baik, istrinya pelit. Ada istrinya baik, suaminya pelit. Mudah-mudahan kita baik, istri kita juga baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang ke-6. Yang terakhir, seseorang yang berzikir dalam keadaan sendirian, lalu dia berzikir dan dia mengeluarkan air mata. Masya Allah. Ini luar biasa. Air mata, 1 air mata yang kita keluarkan karena takut kepada Allah, ini bisa membebaskan kita dari neraka jahanam. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, disebutkan ada 3 mata yang tidak akan ada di dalam neraka. Salah satunya adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita nangis karena perihal dunia. Kita nangis karena rumah tangga. Kita nangis karena hal-hal sosial, hal biasa. Tapi kita belum pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nangis di depan banyak orang, ini lain ceritanya. Itu tergantung hatinya tuh. Kalau memang benar-benar kalau dia takut, wah itu hebat. Tapi kalau memang karena biar dibilang ini, biar dibilang wah hebat ente bisa nangis. Ini lain lagi. Makanya di dalam hadis ini disebutkan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, lalu dia mengeluarkan air mata, maka dia akan mendapatkan naungan. Nanti di yaumul kiamah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Di dalam hadis riwayat yang lain, di mana nanti neraka jahanam berdoa sama Allah. Neraka jahanam itu memohon lindungan Allah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah daripada orang ini nih. Cepat suruh lewat. Cepat suruh lewat nih orang. Makanya ada orang-orang yang lewatnya seperti kilat. Makanya ada orang-orang yang ngebut. Kenapa? Karena itu doanya neraka.
Neraka nggak mau orang ini lewatnya lama itu bisa memadamkan cahayanya. Karena air mata yang pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut karena Allah. Makanya neraka memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan perdana. Insyaallah nanti kita rundingkan lagi apakah malam Minggu, malam Senin, ya, supaya enak waktunya, enggak kelamaan begini, atau ini kan ba'da Isya. Tapi kalau memang pengennya ba'da Isya, ahlan wa sahlan. Maka kalau memang malam Minggu, biasanya saya Sabtu itu udah malam Minggu, kalau Sabtu pada maghrib itu udah ada semua. Jadi Minggu malam Senin yang belum. Nah, mungkin nanti bisa dirubah atau bagaimana bisa dirundingkan. Dan juga insya Allah Al-Fagir mengajak nih, ya, saya udah mengajak juga ke Pak Sutino. Sekali lagi saya umumkan, insya Allah saya ingin mengajak antum semua silaturahmi ke Habib Rizik, ya. Udah pernah belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Yuk, mari insya Allah tanggal 21. Ya. Jadi sekarang hanya hari Ahad. Hari Ahad itu majelis pertemuan. Kalau besok nih awal bulan itu majelis umum. Nggak bisa salaman, nggak bisa foto. Tapi kalau majelis pertemuan Ahad kedua, Ahad ketiga, Ahad keempat, waktunya pagi jam 9 sampai jam 11. Ya, insya Allah tanggal 21, berarti 2 minggu lagi ya. Insya Allah bagi yang ingin ikut silahkan daftar ke Pak Sutino. Nanti dibuat list. Saya kasih kuota 25 orang. Ayo sama-sama, kendaraan sendiri deh. Ya, apa yang harus dibawa? Nah, nanti insya Allah masing-masing bawa deh hadiah, ya, bawa hadiah. Berapa? Siapin masing-masing 200.000. Kecil buat kita, Pak. Kalau buat Habib Rizik, ya Allah, duit dari mana? Hartanya 90 rekening diblokir. Jangankan beliau, keluarga. Antum pernah transfer diblokir rekening antum. Ayo mari kita bantu guru kita, ulama kita. Insya Allah kita bertemu beliau untuk mendapatkan keberkahannya, mendapatkan doanya. Ya. Dan kalau ketemu beliau tuh sama kayak iman kita kayak dicas ulang, Pak. Wah, semangat lagi. Ya, apalagi ini mau pemilu, jangan sampai kita salah memilih. Ya, insya Allah dengan ketemu beliau nanti kita diarahin. Ya, lebih kurangnya Al-Fagir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باقتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه على لطش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى
Allah.